try to reach you, I can't hide how strong the feeling when we dive across the ocean of my mind. My wounds are healing with Halo brother Kicau Mania Indonesia, ketemu lagi dengan saya Irfan di channel Suka Haji SM. Ya, oke brother Kicau Mania Indonesia, dalam video kali ini saya akan coba berkeliling di Pasar Burung Sukahaji ini. Saya ingin mengetahui keberadaan atau kondisi Pasar Burung Sukahaji Bandung ini di kala pandemi. Karena yang saya rasakan sendiri setelah adanya pandemi COVID-19 ini, pasar burung ini sangat sepi sekali. Bahkan yang saya alami juga omsetnya turunnya sampai 95%. Untuk itu mari brother Kicau Mania Indonesia, ikutin saya, kita akan bereksplorasi ke para pedagang. Kita akan bertanya-tanya kepada para pedagang semua bagaimana sih kondisi perekonomian mereka di kala pandemi COVID-19 ini. Oke, brother Kicau Mania Indonesia, ikutin saya terus. Mari kita jalan-jalan, kita coba tanya-tanya, karena pasar burung Sukahaji ini cukup lumayan luas ya. Jadi banyak sekali pedagang yang bisa kita tanya. Biasanya di pasar burung Sukahaji ini kalau hari-hari biasa itu, kalau hari normal tidak ada pandemi, apalagi di hari weekend itu penuh sekali brother Kicau Mania Indonesia, penuh dengan pengunjung, penuh dengan konsumen. Tapi semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, pasar ini sangat sepi sekali. Bahkan apabila udah siang menjelang jam 12 siang sampai sore itu sudah tidak ada konsumen. Mari kita keliling, kita coba cari, kita cari pedagang dulu. Salah satunya pedagang sangkar dulu ya. Oke. Nah, itu kebetulan kita ada Bapak pedagang sangkar, beliau bernama Pak Ade. Beliau udah lama juga jualan sangkar, kita tanya. Assalamualaikum. Pak Ade, ini kita kan lagi bikin konten buat YouTube tentang kondisi dan situasi pedagang pasar burung di kala pandemi COVID-19. Gini Pak Ade, saya pengen tahu bagaimana sih kondisi perekonomian Bapak
selama COVID-19 ini bagaimana Pak? Kan mulai dari pertama itu saya nggak ada pemasukan gitu. Ya, sama sekali sepi aja. Apalagi lagi di ini apa? Itu namanya PSBB, ya, sama sekali nggak ada keuntungan aja. Orangnya nggak ada yang masuk ke pasar, Tidak ada yang belanja yang Lalu kalau apa namanya Kak Ade sendiri selain berjualan di sini untuk pemasukan sehari-hari buat keluarga gimana? ya apa aja yang dijual, yang nggak ada dijual. Maksudnya jual apa aja aset yang ada di rumah gitu. Iya, iya. Nah, itulah Brother Pisaumannya Indonesia. Ini kita baru bicara dengan salah satu pedagang sangkar. Beliau ini pedagang sangkar khusus sangkar Mengkahan Merpati, khusus sangkar-sangkar Mengkahan. Oke, kita lanjut ke pedagang ayam dan pedagang ini ya, yang ini tadi ya. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Saya doakan semoga Pak, mulai setelah pandemi semoga cepat berlalu dan perekonomian kita bisa berjalan lagi seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita berada di depan kiosnya Bapak Imam. Beliau jualan burung, ayam, segala macam. Beliau ini dari ayam hias, merpati hias, burung hias, semua ada di sini. Mari kita coba tanyakan sebentar, siapa tahu beliau mau ngasih informasi ke kita. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Maaf Pak Imam ganggu waktunya. Ya, saya mau tanya Pak Imam, bagaimana sih perekonomian atau kondisi jualan Pak Imam di kala COVID-19 ini? Waktu sekarang kita nggak jualan lagi lesu. Omsetnya turunnya sampai berapa persen Pak Imam? Banyak sekali turunnya mah. Karena ya gara-gara ini COVID-19 jadi ya Pemasukan sangat merosot. sangat merosot sekali. Jadi itulah Brother Pisaumannya Indonesia. Kita juga udah bicara sama semua pedagang itu semua mengeluh lesu dikarenakan adanya COVID-19 ini. Pedagang ini sekarang omsetnya sangat anjlok dan mereka sampai harus menjual aset-aset yang ada di rumah. Mereka mereka tidak berpenghasilan bukan karena tidak punya dagangan. Contohnya lihat aja, tolong disut semua dagangan Pak Imam ini penuh berapa jongkok, tapi dengan tidak adanya konsumen yang mau beli, otomatis pedagang jadi tidak mendapatkan keuntungan, bahkan mereka harus tetap mengeluarkan pengeluaran yang sangat besar karena ini kan binatang hidup, jadi tetap harus dikasih makan, tetap harus dirawat, dan pemasukan tidak ada. Oke Pak Imam, terima kasih banyak atas informasinya. Saya doakan semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan perekonomiannya lancar lagi seperti semula. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum. Oke, itu barusan salah satu kita sudah wawancara dengan dua orang pedagang. Sekarang kita akan menuju ke glosir besar ya, ke glosir besar sangkar. Di sini ada terdapat beberapa glosir besar sangkar-sangkar ternama. Nanti kita coba tanya, mungkin bisa beda juga. Siapa tahu kalau di sangkar masih asetnya masih bagus. Nah, ini kita sekarang ada coba tolong disut. Ini kita berada di salah satu bandar atau saudagar sangkar ya, sangkar bermerek.
segala jenis merek di sini ada. Ini kita kebetulan ada pedagangnya, ada yang punyanya. Ini kebetulan Pak Haji Mame. Pak Haji, assalamualaikum. Pak Haji pengen ngobrol-ngobrol nih, pengen tanya nih. Ini kan Pak Haji di sini salah satu pedagang besar di bidang sangkar ya dan aksesoris. Saya mau tanya Pak Haji, setelah adanya pandemi COVID-19 ini gimana Pak Haji? Roda perekonomian penjualan sangkar, aset penjualan sangkar itu gimana Pak Haji dan aksesorisnya? Alhamdulillah masih lancar. Oh, alhamdulillah sahabat ini Brother Kicau Mania Indonesia. Kalau menurut pengakuan Pak Haji Mame, ini salah satu saudagar sangkar di Pasar Burung Sukahaji ini. Menurut pengakuan beliau, walaupun di kala pandemi COVID-19 ini perekonomian tetap jalan ya, tetap lancar seperti biasa. Tidak ada aset yang menurun gitu. Kalau eceran masih kurang Kalau eceran masih kurang, tapi tetap kalau langganan yang besarnya tetap masih berjalan. Tapi asetnya tetap atau ada penurunan? masih tetap sih. Masih tetap. Nah itulah menurut penuturan Pak Haji Mame, sahabat Brother Kicau Mania Indonesia, bahwa kalau di bidang sangkar dan aksesorisnya alhamdulillah ya, perekonomian, roda perekonomiannya ini menurut salah satu bandarnya masih bagus, masih berjalan biasa, cuman memang ada penurunan dari segi ecerannya. Karena mungkin kalau eceran orang kecil-kecil kan, mereka jangankan untuk buat beli sangkar ya, buat beli aksesoris, mungkin mereka buat makan juga susah, karena ini kan posisinya COVID-19 seperti ini kan banyak korban PHK, banyak kemudian pekerjaan, atau apapun kan sedikit. Oke, terima kasih banyak Pak Haji ya atas informasinya. Saya doakan agar semoga Pak Haji lebih sukses lagi, lebih maju lagi misalnya ya. Oke, assalamualaikum. Oke, Brother Kicau Mania Indonesia, itu barusan kita udah wawancara salah satu bandar sangkar burung di Pasar Burung ini. Dan masih nanti kita sekarang akan coba ke bandar pakan. Di sini ada salah satu bandar pakan burung, segala jenis macam pakan, ayam, burung, semua ada. Nah, kebetulan kita udah di depannya. Ayo. Oke, Brother Kicau Mania Indonesia, sekarang saya ada berada tepat di dalam jokonya Bapak Joko, yaitu dengan PD Sanggar Urip ya. Beliau ini salah satu pengusaha pakan di Pasar Burung ini, udah puluhan tahun beliau berjualan di sini. Assalamualaikum Bu. Pak Jokonya nggak ada ya Bu ya? Iya, lagi di belakang. Lagi di gudang ya? Nggak apa-apa ya Bu, saya pengen tanya-tanya aja. Ini kita buat konten YouTube, buat di konten YouTube Bu Haji. Kita mau tanya-tanya Bu Haji, setelah keadaan pandemi COVID-19 ini, bagaimana sih Bu Haji perekonomian yang dialami oleh Bu Haji di bidang pakan burung dan pakan ayam ini Bu Haji? Pengaruhnya gitu ya? Iya. Ya berpengaruh, ya berdampak banget dengan adanya pandemi ini. Otomatis kita juga penghasilan berkurang ya. Oh gitu Pak. Penghasilan berkurang, terus mungkin dari segi pengiriman juga berkurang karena semuanya juga berdampak dari situ. Itu sampai berapa persen omset yang hilangnya? Hilangnya kemarin pas waktu pertama itu ya, hampir ya adalah 50%-an. Kemarin kan kita sempat tutup yang 14 hari itu ya, kita nggak ada pemasukan sama sekali. Kita tutup waktu itu 14 hari, setelah 14 hari diperpanjang menjadi ditambah lagi 14 hari lagi, ditambah 14 hari lagi waktu itu. Kalau nah itu waktu penutupan setengah hari, kalau waktu yang tutup total itu kan otomatis tidak ada kan berarti ya. Iya. Kalau waktu yang 14 hari tambahan yang hanya sampai jam 12 siang kita harus tutup itu gimana Bu? Ya itu lumayan lah ya, ada peningkatan sedikit gitu ya, lumayan. Nah sekarang agak ya, kalau sekarang ini udah agak lumayan lagi ini.
Nah ini kan ada isu-isu nih Bu Haji. Isu-isu yang mengatakan bahwa nanti tanggal 20 ini PSBB akan diberlakukan lagi PSBB di Kota Bandung. Menurut Bu Haji sendiri gimana ini Bu Haji? Perpanjangan PSBB yang tanggal 27 itu mulai 27. Iya. Kalau harus ditutup lagi, saya ditutup atau misalnya waktunya yang kayak kemarin di itu Kita lagi. kurang tahu kebijakannya nanti dari PD pasar seperti apa. Kita kan belum tahu juga. Cuman kalau menurut kepinginan kemauan Bu Haji Saya, sebagai pedagang seperti apa? ya jangan ditutup, ya biasa aja lah. Cuman mungkin dengan perpanjangan PSBB paling kita kan ya itu ikut misalnya jaga jarak, Protokol kayak kesehatan aja ya? protokol kesehatan aja lah. Kalau waktu mah tetap aja biasa. Terima kasih banyak Bu Haji atas informasinya ya. Saya doakan semoga nanti perekonomian kita di Pasar Burung ini semua lancar, semua berjalan lagi normal seperti dulu dengan protokol kesehatan yang baru, dengan new normal yang baru. Oke, terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum. Nah, itulah Brother Kicau Mania Indonesia. Kita barusan udah nanya salah satu pedagang pakan di sini yang termasuk pedagang besar juga. Oke, kita sekarang mau menuju ke salah satu pengurus Pasar Burung Sukahaji Bandung. Kita tanyakan ke pengurus Pasar Sukahaji Bandung ini bagaimana menurut pengurus Pasar Burung Sukahaji Bandung ini tentang akan berlakunya PSBB tanggal 27 yang akan datang. Ikutin saya. Oke. Kebetulan sekarang nih ini Kang Cepinya sudah ada. Beliau ini adalah salah satu pengurus rukun warga Pasar Burung Sukahaji ini. Beliau ini ketua kepala hariannya ya Kang Cepi ya. Assalamualaikum. Kang Cepi, ini saya kan lagi bikin konten nih buat Sukahaji Pasar Bandung. Kita mau pengen tahu kondisi perekonomian, roda perekonomian di Pasar Burung Sukahaji ini di kala pandemi COVID-19 ini seperti apa? Udah mulai normal kembali. Udah mulai normal kembali. Kalau kemarin seperti kemarin waktu diberlakukannya PSBB itu seperti apa sih? Ya sih. Itu ya karena sampai jam 12. Sampai jam 12. Kalau ini Kang Cepi, ini kan kita belum pasti juga sih. Kita baru mendengar itu bahwa akan diberlakukan lagi PSBB di Kota Bandung ini nanti tanggal 27. Itu pun belum hanya baru berupa selentingan-selentingan. Menurut Kang Cepi sendiri seperti apa? Walaupun belum mendengar ya yang PSBB yang kedua, cuma ya ada informasi mewajibkan masker pada tanggal 27. Jadi hanya memberlakukan protokol kesehatan dengan new baru gitu ya, dengan normal baru gitu ya, Kang Cepi. Oke, terima kasih banyak Kang Cepi atas informasinya. Saya doakan semoga Kang Cepi sebagai kepengurusan di pasar ini bisa lebih menghidupkan lagi Pasar Burung Sukahaji yang betul ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Brother Kicau Mania Indonesia, kita lanjut ke tempat lainnya ya. Kita ke pinggir jalan ke PKL. Ini sebetulnya apabila ini weekend atau hari Minggu, sebetulnya ini pasar ini, jalan ini bisa penuh full. Bahkan untuk pengendara lalu lintas juga merasa terganggu. Tapi semenjak adanya COVID-19 ini weekend juga lihat bisa tolong gitu lancar-lancar aja, nggak mengganggu jalan. Makanya dari itu coba kita cari pedagang, salah satu pedagang kecil yang ada di sini, kita coba wawancara mereka bagaimana kondisi mereka di kala COVID-19 ini.
Brother Kicomania Indonesia. Sekarang saya udah ada di tempat PKL pedagang kaki lima di Pasar Burung yang di pinggir jalan kota ini. Ini kebetulan saya udah berada tepat di hadapan Kang Indra ya. Assalamualaikum Kang Indra. Kang Indra, saya mau tanya, ini kondisi perekonomian Kang Indra jualan semenjak adanya COVID-19 ini gimana Kang Indra? Ya kalau pemasukan ya pertama Menurun. biasanya. Ya Itu penurunannya sampai berapa persen dari pendapatan yang biasanya apa bulan? Dulu kan belum ada COVID-19 ya, belum ada pandemi COVID-19 itu berapa sih dulu penghasilan dibandingkan sekarang itu turunnya berapa persen kan? kalau penghasilan Sampai 60% nggak ada. kadang ada, kadang nggak nyampe. Nah, itulah salah satu penuturan pedagang kaki lima yang juga ternyata sama, apalagi di pedagang kaki lima saya sendiri bisa pantau biasanya di sini sangat penuh sekali pengunjung. Sekarang ya pedagang-pedagang aja yang ada tidak ada aktivitas jual belinya sangat lemah. Oke, Brother Kicomania Indonesia, itulah jalan-jalan saya di Pasar Burung di Bandung ini. Jangan lupa ikutin terus video-video dari channel Sutaji SF Bandung. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Dan juga tolong kasih masukan-masukan apabila kita harus bikin konten apa, silakan kasih masukan kepada kita di kolom komentar. Nanti kita akan bikin konten apapun yang Anda mau. Oke, Kang Indra, terima kasih banyak.